Iya, apa-apa, nanti kami pakai. Iya, ya. Baju mana bajunya? Tim khusus anti bandit 308 Polres Tanggamus Sabtu malam menangkap 2 pencuri motor. Keduanya bernama Noverli dan Mardianto, warga desa Sukabumi, Kecamatan Bandar Negeri Semuang, Tanggamus. Penadah motor curian bernama Sukardi, warga Bengkunat, pesisir barat, juga ditangkap. Dari ketiganya, polisi menyita 6 motor. Tersangka Noverli dan Mardianto mencuri motor bersama seorang temannya yang masih buron. Mereka menyasar motor yang diparkir di depan toko dan teras rumah yang tidak diberi kunci ganda. Motor curian dijual ke tersangka Sukardi dengan harga 2-3 juta rupiah per unit. 7 kali, Pak. Di mana aja? Di listing, Pak. Listing? Muka mulia sini. Enggak. Listing 3, Pak. Jalannya kurang paham, Pak, dan yang masuk ke dalam itu, Pak. Terus sama siapa? Sama Nopan, Pak. Dari hasil pemeriksaan polisi, kawanan ini mencuri 10 motor di sejumlah daerah di Tanggamus. Mereka merusak kontak motor korban dengan kunci T. Pengungkapan perkara 363, khususnya kendaraan bermotor roda 2, yang dimana TKP berada di wilayah hukum di Talang Padang, Kota Agung, Semaka, Gisting, yang dimana berdasarkan pengakuan dari diduga pelaku lebih dari 10 TKP. Polisi mengimbau warga yang kehilangan motor datang ke Polres Tanggamus untuk memeriksa barang bukti dari ketiga tersangka. Polisi berjanji akan mengembalikan motor ke pemiliknya secara gratis, namun pemilik harus menunjukkan BPKB dan STNK. Andre Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Polisi lalu lintas Polresta Bandar Lampung Minggu siang menangkap 2 bandar narkoba asal Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Kedua tersangka adalah Agus dan Arga. Agus dan Arga ditangkap saat mengendarai motor berboncengan di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Keduanya putar balik dan melawan arah saat melihat mobil polisi yang sedang patroli. Dari kecurigaan itu, polisi mengejar dan menangkapnya. Dari hasil penggeledahan, ditemukan 2 bungkus sabu-sabu lebih dari 100 gram. Sabu-sabu disembunyikan tersangka dalam saku celana. Ada kendaraan yang dicurigakan dan putar balik. Kemudian kami kejar, ternyata jatuh yang berdua jatuh, namun di sakunya ada terdapat itu. Ya itu nggak tahu, narkoba itu kami belum tahu, nanti kami serahkan ke narkoba biar dicek. Narkoba atau bukan kami nggak tahu. Sabu-sabu itu akan diantar ke seorang pembeli. Tersangka berdalih hanya sebagai kurir, namun tidak mengenal yang menyuruhnya. Mau ngantar ke Padang Cermin. Ada yang mau pesan? Nggak ada. Mencari PSP saja siapa yang membeli, cari keuntungan. Cari keuntungan. Jadi emang sudah menghubungi abang itu yang sudah saling hubungi. Mau dijual berapa itu? Ya? Mau dijual berapa? Hah? Nggak ngerti juga sih, Pak. Dua. Penyidikan kedua tersangka diserahkan ke Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung. Polisi masih akan mengembangkan kasus ini untuk menangkap pembeli dan pemasoknya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Dua juru parkir ditangkap polisi Lampung Utara karena menyambi sebagai bandar narkoba. Keduanya bernama Tohari dan Badriansyah, warga Bumi Agung, Lampung Utara. Polisi awalnya menyita 1 bungkus sabu-sabu siap edar. Keduanya ditangkap saat akan mengantarkan sabu-sabu ke seorang pembeli yang disepakati bertemu di Jalan Raya Abung Timur, Lampung Utara. Polisi menyita 1 bungkus lagi sabu-sabu di rumah tersangka Tohari. Kamu beli sabu itu dari mana? Di pasir, Pak. Titipan. Hah? Titipan, Pak. Berapa banyak kamu? Dititipin 3 bungkus, Pak. Terus rencananya mau dijual atau gimana? Enggak, Pak. Itu dititipan buat pakaian itu punya paman, Pak. Berapa banyak? 3 bungkus aja, Pak.
Narkoba yang dijual Tohari dan Badriansah dipasok oleh seorang bandar besar di Lampung Tengah yang kini masih buron. Kita dapat informasi dari masyarakat ada sering transaksi narkoba jenis sabu di sana, di tempat atau di rumahnya. Kemudian kita lidik, kemudian kita lakukan penindakan dan kita temukan akhirnya di rumahnya itu. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasok dan para pembelinya. Atas perbuatannya, kedua juru parkir ini terancam hukuman 20 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Menanam anggur kini tidak harus di lahan luas dan di pedesaan. Kini kita bisa memanfaatkan lahan sempit di perkotaan untuk menanam buah mahal itu. Setidaknya itu yang dibuktikan oleh Rahmadi Abu Arkan, seorang warga Bandar Lampung. Hamparan kebun anggur itu ternyata ada di lahan tak begitu luas di Jalan Raja Tihang, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Rahmadi menanam 24 jenis anggur. Rahmadi akan segera menikmati jerih payahnya. Semua bibit anggur yang ditanamnya sejak Desember 2021 lalu siap dipanen pada pertengahan September ini. Untuk permulaan, Rahmadi berniat membagikan anggurnya ke tetangga secara gratis. Kebun itu nantinya akan dijadikan kebun agrowisata anggur bagi warga yang ingin belajar berkebun anggur. Warga juga bisa mendapatkan bibit semua jenis anggur baik dari dalam maupun luar negeri seperti Ukraina, Rusia, hingga Jepang. Dalam greenhouse ada 24 ya. 24. Setiap batang itu beda jenis, beda rasa. Ini macam-macam. Ini dari mana aja nih? Rata-rata dari luar ya. Dari luar negeri. Semua. Ada yang dari Ukraina, dari Jepang, ada yang dari Rusia. Kalau lokal kita nggak ya? Lokal ada di depan. Oh, di depan ya? Di Sidoarjo, tapi itu nggak untuk konsumsi kalau yang lokal. Nah, yang lokal biasanya rasanya asam. Berkebun anggur perlu ketelatenan karena pohonnya sensitif dengan air hujan dan membutuhkan sinar matahari selama 8 jam penuh. Rahmadi memotivasi siapapun bisa berkebun anggur dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah-rumah perkotaan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.